Pemindahan diam-diam, awal dari kejanggalan. Dari balik kerahasiaan birokrasi pemasyarakatan, muncul kabar mengejutkan. Amar Zoni, aktor populer yang tengah menjalani proses hukum terkait penyalahgunaan zat terlarang, dipindahkan secara mendadak ke Lapas Nusa Kambangan. Bukan sekadar pemindahan biasa, tapi penempatan ke fasilitas dengan tingkat keamanan tertinggi di negeri ini. Sebuah lokasi yang selama ini identik dengan narapidana kelas berat, pelaku aksi ekstrim, jaringan obat-obatan internasional, atau pengancam stabilitas negara. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa seseorang yang statusnya masih sebagai terdakwa belum menerima putusan tetap dari pengadilan harus diperlakukan dengan protokol seketat itu? Tak hanya publik, bahkan keluarganya pun kaget. Aditya Zoni, adik Amar, menyuarakan keterkejutannya dengan nada getir. Sebahaya itukah abang saya? Sebuah pertanyaan sederhana, namun tak ada satupun pihak resmi yang memberikan jawaban yang memadai hingga hari ini. Bagi masyarakat yang mengikuti kasus ini, pemindahan Amar Zoni bukan hanya soal tempat, tetapi soal perlakuan yang seolah menyamakan terdakwa dengan musuh negara. Maka, pertanyaan besar pun mulai menggema. Apakah ada yang ingin membungkam sesuatu dari publik? Di balik jeruji super maksimum, perlakuan atau hukuman, laporan yang berhasil kami himpun dari narasumber internal menyebutkan bahwa Amar Zoni ditempatkan di sel dengan pengamanan super maksimum. Bukan sekadar jeruji besi, tapi sel jenis ini biasanya ditujukan bagi tahanan paling berbahaya. Namun disinilah letak keanehannya. Amar bukan bagian dari sindikat internasional, apalagi pelaku kejahatan negara. Lebih mencengangkan lagi, Amar disebut selalu dalam kondisi terborgol. Tangan dan kakinya dirantai sepanjang waktu, bahkan saat makan. Tak cukup di situ, setiap kali harus dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam lapas, matanya ditutup dengan kain hitam. Apakah ini masih bisa dikategorikan sebagai pembinaan atau sudah masuk dalam zona penyiksaan psikologis? Pihak keluarga tak tinggal diam. Mereka mempertanyakan dasar hukum penempatan tersebut. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang mampu menjelaskan secara logis mengapa Amar diperlakukan lebih berat dibanding terpidana kasus besar yang sudah divonis. Akses hukum diblokir, hak terdakwa yang diabaikan. Di tengah sorotan publik, muncul keluhan dari pihak yang paling berkepentingan membela Amar Zoni, tim kuasa hukum. John Matias, pengacara yang mendampingi Amar, menyebut adanya hambatan luar biasa dalam menjalankan tugas hukumnya. Bukan hanya soal izin masuk, tapi menyangkut hak mendasar dalam proses pembelaan, akses terhadap klien secara langsung dan rahasia. Menurut John, hampir tidak ada ruang bagi Amar untuk berdiskusi secara pribadi. Setiap komunikasi dilakukan lewat jalur yang rentan disadap, ponsel milik petugas. Kita bicara strategi hukum, tapi bisa saja didengar siapapun, keluhnya. Ini bertentangan langsung dengan prinsip keadilan universal, di mana setiap terdakwa berhak mendapatkan pembelaan yang adil dan tanpa tekanan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah hambatan ini disengaja untuk melemahkan pembelaan Amar Zoni? Bila iya, maka ada yang jauh lebih serius sedang terjadi di balik panggung hukum kita. Persidangan daring, keadilan yang terputus. Kondisi Amar Zoni di balik jeruji Nusa Kambangan berdampak langsung pada proses hukumnya. Amar kini hanya dapat mengikuti persidangan secara daring melalui sambungan video dari dalam sel. Tidak ada kontak fisik dengan pengacaranya. Tidak ada bisikan cepat di sela sidang. Tidak ada kesempatan membisikkan keberatan saat kesaksian dilontarkan. Bagi publik, sidang daring mungkin terlihat seperti kemajuan teknologi. Namun, bagi seorang terdakwa, ini adalah jerat baru. Hak untuk bereaksi, menanggapi, dan merespons secara spontan hilang sepenuhnya. Tidak mungkin bisa nyaman memberi keterangan dalam tekanan seperti itu, ujar John Matias. Yang paling mengkhawatirkan, sidang daring ini membuka peluang tekanan psikis dari otoritas lapas terhadap terdakwa, sesuatu yang tak bisa diawasi publik. Apakah pengakuan yang disampaikan Amar benar-benar datang dari kesadaran bebas atau dari rasa takut karena lingkungan di sekitarnya? Tuduhan pemerasan, bom waktu dari Ustadz Dery.
Satu pernyataan dari sosok religius membuka kotak Pandora dalam kasus ini. Ustadz Dery Sulaiman, pembimbing spiritual Amar Zoni, menyampaikan sebuah tuduhan mengejutkan. Amar sempat diminta uang dalam jumlah besar oleh pihak tertentu. Nilainya 300 juta rupiah. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah pintu menuju kemungkinan permainan sistematis di balik proses hukum Amar Zoni. Menurut Ustadz Dery, permintaan uang itu muncul tak lama sebelum Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan. Bila benar terjadi, maka bukan hanya soal penyalahgunaan wewenang, tetapi bisa masuk kategori pemerasan. Kalau benar dimintai uang, siapa yang minta? Kenapa tidak pernah ditanya di sidang? Tanya Ustadz Dery lantang. Ia mendorong agar pertanyaan itu diajukan di depan hakim, langsung kepada Amar. Namun hingga kini, pertanyaan itu tetap tak terucapkan di ruang sidang. Seolah ada yang ingin menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus narkoba biasa. Aduan resmi ke negara, melawan dalam senyap. Di tengah keterbatasan dan tekanan mental yang semakin memburuk, keluarga Amar Zoni mengambil langkah tegas. Mereka tak lagi hanya menyuarakan kekecewaan di media, tapi mulai menyusun aduan resmi ke lembaga-lembaga tinggi negara. Langkah ini diawali dengan surat kepada Komnas HAM yang menyoroti perlakuan tidak manusiawi serta pelanggaran prinsip praduga tak bersalah. Tak berhenti di sana, laporan juga dikirim ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dugaan bahwa Amar tengah mengalami tekanan dan intimidasi membuat pihak keluarga khawatir akan keselamatan jiwanya. Laporan ke Ditjen Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM turut dilayangkan. Bahkan sebuah langkah yang cukup jarang dilakukan, keluarga juga mengirimkan surat ke Presiden Republik Indonesia. Upaya ini menunjukkan bahwa kasus Amar telah melampaui persoalan narkoba. Kini ini telah menjadi simbol perlawanan terhadap sistem hukum yang dianggap oleh sebagian masyarakat sudah menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Soal biaya dan keadilan, ketika negara dianggap tak mampu. Ada satu alasan yang menjadi penghalang utama, keinginan keluarga dan pengacara agar Amar bisa hadir secara langsung di pengadilan, biaya pemindahan dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Informasi yang kami himpun menyebutkan bahwa otoritas menyatakan pemindahan tahanan dari lapas super maksimum memerlukan dana besar, pengamanan ketat, logistik, dan pengawalan bersenjata. Namun bagi keluarga, alasan ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap prinsip keadilan. Kalau karena uang, keadilan ditunda, lalu di mana peran negara? Tanya salah satu perwakilan keluarga dengan nada getir. Menariknya, tawaran justru datang dari arah yang tak terduga, para penggemar Amar Zoni. Menurut pengacara John Matias, banyak fans menghubunginya dan menyatakan siap melakukan penggalangan dana. Bahkan mereka bersedia membiayai penuh proses pemindahan Amar demi melihat idolanya mendapatkan persidangan yang layak. Fenomena ini menyindir keras sistem hukum kita. Ketika rakyat harus urunan agar seseorang bisa dibawa ke pengadilan secara langsung, publik pun mulai bertanya, apakah keadilan kini bersyarat biaya? Kasus tanpa preseden, anomali hukum di hadapan publik. Seiring kian panasnya polemik ini, reporter kami mencoba menggali lebih dalam dari sisi akademik dan profesional. Kami mewawancarai beberapa pengacara senior, mantan petugas lapas, hingga akademisi hukum pidana. Hasilnya cukup mencengangkan. Tidak ada satupun yang pernah mendengar kasus seperti ini sebelumnya. Belum pernah ada terdakwa yang belum divonis, tapi dipindahkan ke Nusa Kambangan, ujar seorang pengacara senior. Umumnya, pemindahan ke lapas super maksimum hanya dilakukan setelah vonis berkekuatan hukum tetap dan untuk pelaku kejahatan ekstrem. Lebih dari itu, perlakuan seperti borgol non-stop, mata ditutup, dan rambut digunduli bukanlah praktik standar bagi terdakwa kasus penyalahgunaan zat. Semua prosedur ini mengingatkan kita pada penanganan terhadap tahanan yang telah terbukti berbahaya secara ekstrim. Dari semua sisi yang diamati, baik hukum, etika maupun HAM, kasus Amar Zoni dianggap sebagai bentuk penyimpangan prosedural yang tidak dapat dibenarkan secara akal sehat. Lalu, jika ini terjadi pada figur publik, bagaimana nasib mereka yang tak punya sorotan media?
kunjungan Raffi Ahmad, harapan yang tak tersampaikan. Satu titik terang sempat muncul di tengah kabut ketidakpastian. Raffi Ahmad, rekan sesama selebritas dan dikenal sebagai utusan khusus Presiden, dikabarkan akan mengunjungi Amar Zoni di Nusa Kambangan. Harapan pun membumbung tinggi. Banyak yang menanti apakah Raffi dapat menjadi jembatan antara Amar dan dunia luar. Namun, hasilnya jauh dari ekspektasi. Raffi dan Irfan Hakim yang turut dalam rombongan tidak berhasil bertemu langsung dengan Amar. Menurut pihak keluarga, Amar berada di bagian paling ujung dan terisolasi. Akses hanya diberikan melalui panggilan suara yang kemudian ditolak rombongan karena menginginkan pertemuan tatap muka. Aditya Zoni menceritakan kekecewaan mereka menirukan ucapan Irfan Hakim. Percuma kita datang kalau cuma bisa lewat call, kita pengen pelukan langsung. Harapan publik yang sempat menguat pun kembali runtuh. Namun dari kegagalan ini justru muncul realitas baru, bahwa sistem di dalam Nusa Kambangan sangat tertutup, bahkan untuk tamu resmi. Dan jika seorang tokoh publik sekelas Raffi Ahmad tak bisa menembus tembok itu, apalagi yang bisa diharapkan keluarga biasa. Sinyal Hakim, satu-satunya harapan terakhir. Di balik segala kejanggalan, ketertutupan, dan tekanan, secercah harapan muncul dari tempat yang paling diandalkan dalam negara hukum, pengadilan. Dalam sidang terakhir, pengacara John Matias menyampaikan bahwa majelis hakim menunjukkan indikasi untuk mengabulkan permintaan menghadirkan Amar secara langsung. Walau belum menjadi keputusan resmi, namun isyarat itu cukup membuat keluarga kembali menggenggam harapan. Menurut John, hakim tampak memahami bahwa kehadiran fisik Amar sangat penting, terutama pada tahap pembuktian nanti. Jika majelis hakim benar-benar memberikan izin, maka itu akan menjadi langkah besar untuk mengembalikan hak Amar Zoni dalam membela diri secara adil. Tapi lebih dari itu, keputusan tersebut bisa menjadi penanda bahwa keadilan masih hidup, meski nyaris tenggelam dalam prosedur dan kekuasaan administratif. Dan bagi publik, kisah Amar Zoni kini bukan lagi sekadar kasus hukum selebritas. Ini adalah refleksi atas sistem keadilan yang bisa melukai siapa